Halo Injitiers, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah iQOO Z9 dan Infinix GT20 Pro. Harganya sama-sama 4,7 juta. Launchingnya juga sama-sama tanggal 21 Mei. Tapi yang satu ini pawang MediaTek, sementara yang satu lagi pawang Snapdragon. Ya, banyak dari kita udah pada tahu lah kalau Infinix ini emang pawangnya MediaTek. Sebagian besar HP-HP mereka itu rata-rata pakai chipset MediaTek. Tapi kalau iQOO pawang Snapdragon gimana ceritanya nih? Saya sendiri baru kemarin perhatiin ya kalau sejak pertama kali mereka masuk resmi Indonesia sampai sekarang, HP-HP iQOO itu selalu pakai chipset Snapdragon dan nggak pernah pakai MediaTek. Pawang MediaTek versus pawang Snapdragon. Ya, dengan segala stereotipnya, apakah Snapdragon ini auto lebih gaspol? Atau MediaTek ini selalu lebih adem? Atau Snapdragon ini lebih ramah sama settingan game rata kanan? Nah, sebelum ngejawab itu semua, kalau secara generasi ya, si Snapdragon 7 Gen 3 di iQOO ini memang hitungannya masih fresh from the oven lah. Dia masih kemarin sore lahirnya. Dan bahkan dia udah pakai arsitektur yang lebih baru dari Dimensity 8200 Ultra yang ada di Infinix. Nah, kalau Snapdragon 7 Gen 3 ini kan pakai A715 ya untuk core performanya. Sementara si Dimensity ini masih pakai A78, yang mana ini generasi di bawahnya. Nah, karena pakai arsitektur yang lebih baru, mestinya lebih efisien ya, dan bisa jadi lebih ngegas juga. Tapi di sini iQOO lebih milih efisiensi dan manajemen panas yang lebih baik. Karena pas saya coba tes throttling chipsetnya, di iQOO ini tuh masih santuy banget Pak grafisnya. Stabil dan belum turun untuk pengetesan 15-30 menit. Sementara di Infinix dengan Dimensity chipsetnya, dia tuh baru jalan 7 menitan, performanya tuh udah mulai diturunin tipis-tipis karena harus kompromi sama panas di bodinya. Ya, baru kali ini ya, saya ngelihat HP dengan chipset MediaTek yang terkenal adem, di sini justru demamnya lebih cepat. Tapi seberpengaruh itukah buat main game? Nah, kalau buat main PUBG Mobile, ini lain cerita lagi ya. Kalau soal game, ini balik lagi. Ada koneksi orang dalam yang bikin settingan gamenya tuh bisa lebih optimal dan lebih baik. Kayak di Infinix ini contohnya. Dia berkat koneksi orang dalamnya PUBG, Infinix ini udah auto ngebukain settingan rata kanan, mentok. Bahkan udah kebuka juga settingan ultra ekstrim ya, yang mana ini bisa jalan up to 120 fps. Ya setahu saya ya sampai detik ini belum banyak HP-HP yang bisa main PUBG Mobile sampai 120 fps. Dan itu hanya terbatas di HP-HP flagship. Dan mungkin di HP-HP gaming pun juga masih belum merata. Ini agak jomplang ya sama iQOO yang main aman di 60 fps saja dan nggak lebih. Tapi 60 fps-nya di sini nggak cuma kekunci buat grafis yang paling burik doang. Digas pakai grafis HDR yang lebih real dan lebih berat. Di iQOO Z9 ini masih jalan lancar banget. Main PUBG Mobile sampai 120 fps di Infinix memang lebih dapat smoothnya. Tapi tetap nih, ada konsekuensinya kayak bodi yang lebih cepat anget dan baterai yang juga bakalan lebih bocor halus. Kayak misalnya baru main 5 menitan nih, ini tuh udah mulai anget tipis-tipis. Match pertama sih masih aman-aman aja ya, bahkan nyaris gak goyang lah ini 120 fps-nya. Bener-bener stabil buat traveling sampai naik mobil nyeterin hutan kayak gini. Nah, jalan ke match kedua, baru menit-menit di awal nih, performanya tuh udah mulai pelan-pelan melandai ke 90, bahkan sampai 80-an fps ya. Dan baru balik ngegas lagi di 100-an fps pas bodinya mulai normal. Kalau buat mabar lamaan, iQOO di sini memang lebih nikmat sih, suhu dan performanya tuh dijaga lebih paripurna. Nah, kalau buat push rank Mobile Legends, optimalisasi gamenya lagi-lagi masih menang banyak di Infinix. Opsi ultra-ultra jelas sudah kebuka di sini ya, buat frame rate dan grafisnya. Yang mana ini udah bisa digaspol 120 fps dengan grafis yang paling cakep. Dan performanya sendiri masih belum goyang Pak, biar dipakai match 2-3 kali non-stop. Tapi sayang aja sih, di iQOO Z9 ini tuh settingan frame rate-nya memang cuma dikunci sampai super doang ya, alias cuma mentok sampai 90 fps. Ya dengan settingan kayak gini sih, main Mobile Legends jelas masih sangat-sangat stabil. Saya sendiri udah coba appeal di settingan gamenya ya, sampai ngunci refresh rate-nya yang paling mentok kanan atas. Tapi tetap aja belum dapat ultra kayak di Infinix. Oh ya, untuk jalan up to 90 fps pun, settingan refresh rate itu harus nyalain yang paling maksimal ya. Kalau pakai yang adaptif, dia tuh bakal ngunci di 60 fps doang. Agak merepotkan sih emang, tapi mungkin by default ini buat ngejaga suhu dan konsumsi baterai. Nah, kalau untuk respons layar, dua-duanya ini udah sama-sama satset ya, dan cukup enak buat mainin hero-hero fast hand di Mobile Legends. Tipis-tipis lah beda touch sampling rate-nya pas saya poin di sini. Tapi memang sih di Infinix ini angkanya lebih tinggi di 360 Hz. Jadi kalau angka touch sampling rate itu sederhananya, makin tinggi angka yang muncul di sini, itu makin satset juga layarnya dipakai buat main game.
Oh iya, dua HP ini juga udah sama-sama pakai layar 144 Hz. Cuma saya masih belum bisa ngerasain benefitnya sih kalau dipakai buat main game. Karena ya mentok-mentoknya itu ya cuma sampai 120 fps, nggak lebih. Kayak misalnya pas kita main Mobile Legends gitu ya. Bahkan pas nyobain game casual Subway Surfer yang hitungannya grafisnya standar-standar aja, itu pun juga mentok 120 fps, nggak bisa lebih dari itu. Tapi ya balik lagi ya, kalau dipikir-pikir nih, eh, main di 120 fps dengan 144 fps di layar HP yang kecil gini tuh kayaknya ya berasanya tuh nggak beda jauh gitu ya. Bahkan kalau 120 fps pun itu udah kelewat smooth gitu buat hitungannya mata manusia. Ya karena ini chipsetnya udah lumayan monster buat HP 4 jutaan, saya langsung geber Genshin Impact pakai settingan yang paling nyiksa ya, di highest 60 fps. Dan hasilnya Infinix lebih gokil. Main di Infinix berasa nggak ada beban sih frame rate-nya. Bahkan nyaris rata di 58-60 fps. Padahal ini nggak pakai fan cooler sama sekali loh. Cuma ya angetnya ini lumayan berasa juga deh kalau udah main di atas 30 menit. Bahkan angetnya tuh sampai ke layar depannya. Nah sementara di Ico ini tuh udah mulai agak ngos-ngosan ya di sini. Apalagi kalau udah traveling di Sumeru yang grafis maps-nya tuh lumayan kompleks. Naik turunnya tuh berasa banget gitu. Kadang ngedrop ke 35 fps pas lagi battle yang rusuh. Tapi tetap bisa balik nih ke 50-an fps pas mode jalan-jalan kayak gini. Dipasangin fan cooler pun sebenarnya di iQOO Z9 ini nggak bikin performanya jadi auto stabil ya. Tapi tetaplah tipis-tipis performanya lebih konsisten di 50-an fps. Tetap sih belum bisa ngejar Infinix yang nggak pakai fan cooler, performanya tetap stabil kayak gini. Nah, Infinix GT20 Pro ini goyangnya pas ketemu game Wuthering Waves. Asli sih, ini game beratnya tuh berasa banget. Kayak baru main 3 menitan, baru traveling doang nih, itu tuh udah berasa nge-lag yang tipis-tipis. Ada yang bilang ini game belum matang-matang banget ya, belum optimal lah buat dimainin dengan lancar. Infinix aja goyang gitu ya, apalagi di iQOO. Nah, di sini tuh cuma ketahan di bawah 40 fps doang. Kalau udah kayak gini sih, fan cooler jadi kepake banget ya. Ya minimal kalau udah dipasangin, frame dropnya jadi lebih minim, dan di Infinix ini tuh performanya bisa lebih lepas di 50-an fps. Nah, di luar performa gamingnya yang lumayan kontras, masing-masing HP ini tuh punya mode game andalan ya, buat ngasih pengalaman main game yang lebih maksimal. Tapi kalau main soal fitur, memang sih mode game di Infinix ini tuh lebih proper dan lebih berasa HP gamingnya. Nggak cuma bisa mainin lighting RGB kayak gini, tapi juga bisa main game sambil nyolok chargeran, tanpa harus khawatir bodinya jadi cepet panas atau baterainya jadi cepat jebol. Ya, selama ngaktifin fitur yang namanya bypass charging, listrik dari charger itu langsung ke mesin ya, dan nggak mampir ke baterai. Seharusnya sih kalau secara teknis kayak gitu aman-aman aja ya. Tapi ya namanya barang elektronik. Kalau kita push terus-terusan kayak gini, tentu akan ngaruh sama durabilitasnya dalam jangka panjang. Nah, mode game di iQOO ini menurut saya lebih spesifik ya buat game-game kompetitif atau game-game e-sports. Contohnya di sini kita bisa ngasih efek getar 4D yang tipis-tipis berasa kayak pakaian DualShock-nya PlayStation. Terutama pas lagi action atau pas lagi tembak-tembakan di dalam game. So far sih mode getar 4D ini udah bisa jalan ya di game PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Terus ada juga fitur buat ngubah suara dengan efek macam-macam ya. Nah ini buat yang sering mabar dan juga ngobrol di dalam game, ini relate banget sih sama fitur ini. Bang, kalau main game pakai emulator, lebih lancar yang mana nih? Ya sampai detik ini HP-HP dengan chipset Snapdragon termasuk di iQOO Z9 itu masih diuntungkan ya untuk kebutuhan main game pakai emulator. Karena ya di aplikasi emulator, nggak semua ya, hanya beberapa aplikasi emulator, itu tuh ada yang bisa dipasang atau diinstal custom driver GPU. Yang mana kalau kita pasang itu ya main game emulator bisa jauh lebih optimal dan jauh lebih lancar ketimbang nggak pakai sama sekali. Nah permasalahannya, untuk bisa install custom driver GPU ini, GPU-nya itu tuh terbatas di GPU Adreno aja, yang mana ini adalah GPU yang dipakai di HP-HP dengan chipset Snapdragon, bukan MediaTek. Oke lanjut, kalau buat kebutuhan spesifik gaming, gimana nih dengan daya tahan baterainya? Nah, iQOO kali ini menang banyak ya, karena dia punya kapasitas baterai yang lebih gede, di 6000 mAh. Dan thanks to teknologi Ultra Thin Graphite Battery ya, karena dia di sini tuh bisa ngegedein kapasitas baterai tanpa harus ngorbanin space body HP-nya lebih gede lagi. Bahkan kalau kita bandingin ya, tongkrongan HP-nya tuh masih mirip-mirip sama Infinix GT20 Pro yang baterainya tuh lebih kecil. Ya tentu aja sih dengan kapasitas baterai yang lebih gede, ini akan ngaruh juga sama konsumsi baterainya.
Apalagi buat mainin game-game yang grafiknya super berat, kayak Genshin Impact dan Wuthering Waves. Bedanya tuh bisa sekitar 5%-an. Oh ya, iQOO di sini juga ngejamin ya, performa baterainya tuh masih di atas 80% setelah pemakaian 4 tahun. Menarik sih, cuma ya perlu waktu untuk pembuktian juga. Nah, pemakaian 4 tahun itu dipakai untuk kebutuhan normal atau dipakai buat main game terus-terusan tiap hari, tentu itu nggak bisa disamain ya. Cuma saya berharap ya, klaim kayak gini tuh harus diperkuat lagi kayak di saudaranya nih, di Vivo. Yang mana dia bisa ngasih garansi juga nih. Kalau misalnya performa baterainya turun di bawah 80%, itu diganti dengan baterai baru gitu. Tapi di sini saya masih belum nemu sih untuk garansi yang serupa. Tapi minimal dengan pendekatan kayak gini, ini bisa bikin kita lebih yakin kan harus ngambil yang mana untuk kebutuhan jangka panjang. Terus masing-masing HP ini juga udah dikasih charger bawaan ya, yang punya protokol sendiri. Nah, secara angka, iQOO lagi-lagi menang banyak ya, karena chargernya tuh punya output yang hampir 2 kali lipat dari Infinix. Tapi apakah langsung otomatis jadi 2 kali lebih ngebut? Ya enggak juga sih, karena kan kapasitas baterainya jelas beda di sini. Tentu iQOO di sini butuh charger yang lebih ngebut ya, buat ngisi baterainya yang lebih gede. Dan kalau dilihat-lihat sih, speed charger 80 watt di iQOO ini ya mirip-mirip juga sama charger 45 watt Infinix dengan baterai yang lebih kecil. Ya seenggaknya nggak perlu nunggu waktu sampai 1 jam ya buat ngisi baterai HP-nya sampai benar-benar penuh. Kesimpulannya, mungkin ada sebagian orang yang ngerasa aneh ya, beli HP Infinix di 4 jutaan. Tapi kalau kebutuhannya buat main game doang, ngambil GT20 Pro ini ya nggak salah juga. Bonus kameranya juga menurut saya masih better Infinix ya, kecuali Anda install Google Kamera di iQOO, yang mana spesifik buat HP dengan chipset Snapdragon. Terus kalau ngomongin soal jaminan update software, di Infinix ini juga lebih jelas, 2+3. 2 tahun update Android dan 3 tahun security patch. Saya sih coba cari info tentang jaminan update software di iQOO Z9, tapi ya belum nemu juga sampai detik ini. Atau kalau Anda tahu, coba komen di bawah ya. Nah, satu-satunya bagian menarik dari iQOO Z9 ini ada di kapasitas baterainya yang lebih gede, 6000 mAh. Ini sih awetnya dapat banget ya, tapi bisa tetap ngasih bodi HP yang ramping ya, nggak sampai 8 mm, dan bobot HP-nya juga masih di bawah 200 gram. Saya biasa nganggap batas bobot HP itu 200 gram mentok gitu, karena kalau masih di bawah itu ya HP-nya belum berat-berat banget. Terus ngecasnya juga cepet ya, pakai charger 80 watt yang bisa ngasih speed yang mirip-mirip lah sama HP yang baterainya lebih kecil. Luasnya vapor chamber alias lepengan pendingin di HP ini juga menurut saya sih belum bisa kepake maksimal. Karena settingan mentok kanan beberapa game berat yang butuh lepengan pendingin tadi, itu justru ternyata masih di limit di sini. Ya semoga nanti ada update software yang bisa ngebuka itu semua. Nah, kalau masih bisa nambah budget beberapa ratus ribu lagi, saya sih nyaranin buat ambil Poco S6 Pro aja ya, karena dapat lebih banyak di sini. Dua HP ini tuh kayak agak nanggung gitu. Dan Poco S6 Pro ini juga lebih enak buat dipakai jangka panjang. Terus kalau masih bisa nunggu sekitar sebulan atau 2 bulan lagi sebelum beli, saya bilang sih mending tungguin aja Poco F6 ya, sekitar bulan Juni atau bulan Juli nanti. Lihat harganya menarik atau enggak. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung, mending ambil iQOO Z9 atau Infinix GT20 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.